Salam jumpa kembali dalam permenungan Sabda Embun Surgawi. Kita awali permenungan kita pada pagi hari ini, Senin 19 September 2024 dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami mengangkat hati bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang berahmat ini, bahwa Engkau memberikan kami waktu ini untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami memohon semoga kekuatan sabda-Mu yang hari ini kami dengarkan dan renungkan memampukan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku sabda-Mu yang hidup di dalam keseharian hidup kami. Kami puji nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup kudus, jaminan
hidup kekal. Saudara-saudari yang terkasih, Allah orang Israel adalah Allah yang kudus. Karena Dia adalah Allah yang kudus, maka jemaah Israel harus juga berjuang untuk hidup kudus. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Agar kehendak Allah itu dapat terwujud, maka Dia berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku Tuhan Allahmu kudus." Saudara-saudariku yang terkasih, Allah tidak hanya sebatas memperkenalkan dirinya sebagai yang kudus, tetapi Dia menghendaki agar jemaahnya Israel juga harus hidup kudus. Demi terwujudnya hidup kudus, maka Tuhan memberikan larangan-larangan kepada jemaah Israel dengan berkata, "Janganlah." Kata "janganlah" sesungguhnya mau menunjukkan dan juga mau mengingatkan jemaah Israel agar jangan menodai Tuhan mereka dengan sikap dan perbuatan yang mendatangkan dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah tidak mencintai dosa kita, tetapi Dia mencintai perbuatan kudus kita bagi sesama. Karena itu di akhir perintah larangannya kepada jemaah Israel, Dia berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan Allahmu." Saudara dan saudariku yang terkasih, beriman tanpa mengasihi Allah dan sesama adalah penghayatan iman yang mati. Kita tidak menghayati iman yang mati, tetapi kita menghayati iman yang hidup. Iman kita yang hidup hanya nampak dalam partisipasi perbuatan kasih kita kepada sesama yang kecil, miskin, dan menderita. Apapun bentuk perbuatan kasih yang kita lakukan bagi Tuhan dan sesama merupakan deposit jaminan keselamatan untuk kehidupan kekal. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bantulah kami selalu untuk tetap selalu menghidupi sabda-Mu dalam praktek hidup kami yang nyata, dimanapun kami hidup dan berada. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kerja rencana perjuangan kita pada hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.